는 여전히 차가운데요. 그 이유가 뭔지, 의료 정상화 방법은 없는 건지 사회정책부 송민선 기자와 따져보겠습니다. 네, 송 기자, 의료계가 요구해온 Kekalahan telak yang dirasakan timnas Indonesia atas Korea Utara di Piala Asia U17 2025 mendapatkan sorotan dari sejumlah pihak. Kali ini datang dari media Korea Selatan, Naite.com, yang merasa janggal dengan kondisi fisik para pemain Korea Utara. Dalam salah satu ulasan mereka, media itu tak yakin jika skuad Korea Utara saat ini merupakan pemain berusia 17 tahun. Lantaran kekuatan fisik yang mereka yang sangat tangguh. Kekuatan fisik itu pun yang menjadi kunci Korea Utara bisa melaju ke babak semifinal Piala Asia U17 2025, yakni dengan status tim paling produktif. Tercatat, Korea Utara memang mampu mencetak 12 gol dari babak penyisihan grup hingga perempat final saat mengalahkan timnas Indonesia. Korut memiliki kondisi fisik dan penampilan yang membuat orang sulit percaya bahwa mereka adalah pemain di bawah 17 tahun. Sepanjang sejarah Piala Asia U17, Korea Utara memang jadi salah satu kuda hitam bahkan unggulan untuk menjadi juara. Karena tercatat skuad berjuluk Gol 5 itu pernah 2 kali juara di ajang Piala Asia U17, yakni pada tahun 2010 dan 2014. Sedangkan di Piala Dunia U17, tim Korea Utara juga pernah tampil sebanyak 5 kali. Bahkan pada tahun 2005 lalu, mereka sempat lolos hingga babak perempat final sebelum disingkirkan oleh Brazil. Kekalahan timnas Indonesia pun juga mendapatkan sorotan dari Malaysia. Dalam hal ini, media Malaysia menyoroti nasib skuad Garuda Asia yang baru saja dibungkam Korea Utara 0-6. Dalam laga semalam, pelatih timnas Indonesia U17 Nova Arianto sejatinya menurunkan kesebelasan terbaiknya, termasuk Matthew Baker, Evandro Florasta, dan Zahabi Goli. Namun, Garuda Asia justru kecolongan di awal pertandingan. Kekalahan telak timnas Indonesia U17 dari Korea Utara inilah yang menjadi bahan perbincangan sejumlah pihak, termasuk media Malaysia Makan Bola. Media ini menyoroti nasib skuad asuhan Nova Arianto yang harus menelan kekalahan telak hingga angkat koper dari pentas Asia. Makan Bola kemudian menyinggung soal langkah timnas Indonesia U17 selanjutnya yang akan fokus mempersiapkan diri di Piala Dunia U17 2025. Meski banyak pihak kemudian meragukan kiprah Garuda Asia di Piala Dunia U17 November mendatang, namun Ketum PSSI Erick Thohir tetap meminta tidak ada pihak dalam negeri yang menyalahkan pemain atas hasil buruk kali ini. Erick Thohir menilai para pemain masih punya jalan yang panjang dan harus mendapatkan dukungan maksimal apapun hasil yang didapat. Jangan hukum mereka karena kalah. Mereka anak-anak muda dan jalan mereka masih panjang. Terlebih, mereka mencetak prestasi bagus loh, luar biasa, dan harus dihargai sebagai pencapaian pribadi yang tinggi. Erick pun juga mengatakan tugas saat ini adalah bagaimana untuk menyiapkan tim nasional kelompok umur yang lebih baik lagi. Dia pun berharap pembinaan pemain muda bisa terus berlanjut untuk kemudian mewujudkan hal tersebut. Kemudian, Ketum PSSI Erick Thohir pun berjanji ingin mempersiapkan timnas Indonesia U17 dengan lebih matang untuk Piala Dunia U17 2025. Untuk itu, Erick Thohir meminta para pemain dan tim pelatih kembali ke tanah air dengan kepala tegak karena mampu berkompetisi dengan baik dan meraih tiket ke Piala Dunia U17 setelah berhasil lolos dari fase grup sebagai juara. Sementara itu, Nova Arianto sendiri meminta maaf, timnas Indonesia harus tersingkir dari Piala Asia U17 2025. Namun, dia tetap bersyukur timnas U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025. Timnas Indonesia U17 memang harus mengakhiri langkah mereka di perempat final Piala Asia U17 setelah menelan kekalahan telak dari Korea Utara U17. Ia pun mengungkapkan rasa kecewa atas hasil yang diraih,
namun tetap bangga dengan perjuangan yang telah ditunjukkan oleh para pemainnya sepanjang turnamen. Saya minta maaf, akhirnya perjalanan kami di Piala Asia U17 harus terhenti di babak 8 besar. Dova pun menilai perjuangan skuad muda Indonesia di ajang Piala Asia tidaklah sia-sia. Ia menyoroti dedikasi tinggi yang ditunjukkan oleh para pemain, staf pelatih, dan official team yang telah bekerja keras demi memaksimalkan potensi anak-anak asuhnya di setiap pertandingan. Meski harus terhenti di babak 8 besar, pencapaian ini pun menjadi batu loncatan penting dalam pembangunan sepak bola usia muda di Indonesia. Di sisi lain, Nova juga menyampaikan apresiasi terhadap dukungan luar biasa dari para supporter dan masyarakat pecinta sepak bola tanah air. Selanjutnya, pelatih timnas Indonesia U17 ini akan mempersiapkan peta jalan atau roadmap sebagai bagian dari persiapan tim menuju Piala Dunia U17 2025 yang mana akan berlangsung di Qatar pada November mendatang. Kami melakukan evaluasinya akan kami laporkan kepada PSSI. Setelah itu kami akan mencoba membuat roadmap rencana menuju Piala Dunia U17. Ya, kita akan lihat roadmapnya seperti apa dan kami sampaikan kepada PSSI. Meski kalah dengan skor besar dari Korut, Nova pun menilai anak asuhnya telah mendapatkan banyak kemajuan, di antaranya di sektor mental selama melakoni ajang Dwi tahunan ini. Segera melakukan evaluasi setelah pulang dari Arab Saudi, Nova mengungkapkan garis besar pekerjaan rumah yang harus dibenahinya dari timnas Indonesia U17 guna menyongsong Piala Dunia U17. Kami evaluasi setelah pertandingan ini, tapi secara garis besar saya bisa melihat mental pemain sudah luar biasa, walau permainan dan pengambilan keputusan di lapangan masih harus diperbaiki. Itu menjadi PR kami dalam 5 bulan ke depan, di mana kami harus mempersiapkan bukan hanya fisik dan mental, tapi juga skill individu mereka. Bukan tanpa alasan, Nova menegaskan bahwa selain fisik dan mental, skill individu pemain mesti diasah kembali, termasuk bagaimana para pemain bisa mengambil keputusan di tengah permainan dengan cepat. Nova menegaskan bahwa para pemainnya harus lebih siap lagi dalam semua hal, mengingat keberhasilan lolos ke Piala Dunia U17 memiliki arti tim asuhannya akan menghadapi sebuah pagelaran dengan level yang lebih besar dan tim-tim yang lebih kuat.